Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pagi ini, subuh ini masih memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Kita masih diberikan kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Wabil khusus kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, sholat subuh berjamaah khususnya dan ibadah-ibadah lainnya, dan juga nikmat yang paling patut juga kita syukuri, yaitu nikmat menuntut ilmu agama, yang ini merupakan kenikmatan yang paling berharga, yang paling mahal yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman Islam, ibadah ini terus Allah sampaikan hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat tering salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umat yang istiqomah di sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua bisa tetap istiqomah ikuti sunnah Nabi semampu kita bisa, semaksimal kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat dari beliau dan berkumpul di surganya Allah beserta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillah. Hari ini kita lanjutkan kaji besar kita, sebagaimana sudah saya sampaikan di awal bahwa kita belajar ilmu hakikat, bagaimana mengamalkan agama ini, ya, mengamalkan Islam, mengamalkan ibadah, mengamalkan amal-amal soleh yang lain, dan juga kita termasuk meninggalkan segala macam larangan Allah itu dengan tinjauan ilmu hakikat. Ya, itu sudah kita bahas pembukaannya pada awal pertemuan kita beberapa bulan yang lalu. Nah, hari ini subbab kita masuk subbab yang baru. Kita sudah masuk subbab kita ini, sudah subbab yang ketiga ya. Pada pertemuan sebelumnya kita masuk kepada hakikat penciptaan alam semesta dan juga termasuk hakikat penciptaan manusia. Ya. Nah, sebelumnya kita sudah masuk hakikat manusia. Jadi hakikat manusia dulu kita dulukan, itu yang pertama. Yang kedua kita bahas tentang hakikat penciptaannya. Ya, kemarin terakhir sudah kita bahas sampai part keempat. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu hakikat ibadah. Bagaimana kita meninjau ibadah ini, hakikatnya apa sih, gitu loh. Ya, lagi-lagi saya katakan, mengapa orang malas ibadah, ataupun kalau ibadahnya asal-asalan dikerjakan, atau kalau sudah dikerjakan kok susah banget ikhlasnya, atau kadang sudah ikhlas, ya, enggak asal-asalan, sudah serius, tapi kok susah banget sih istiqomahnya, nah gitu. Ya, jadi ini 4 hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jadi pertama, mengapa orang malas ibadah, kan gitu. Kok ibadah tuh malas? Ya, bahkan bukan hanya sekedar malas, banyak sekelompok atau sebagian juga orang-orang Islam yang mungkin tidak ibadah, meninggalkan ibadah. Ya, ibadah ditinggalkan sekali. Karena mungkin jawabannya klise. Ngapain sih harus sholat? Banyak orang sholat yang belangsak juga gitu. Sering gitu.
Ya, ngapain sholat, ngapain sih ibadah? Banyak orang sholat kok hidupnya, orang ibadah, rajin ibadah hidupnya menderita. Nah, gitu. Bagus kayak gua kagak sholat, tapi happy aja. Nah, ya, jadi banyak yang begitu, fenomena-fenomena itu. Ya, akhirnya tidak sedikit kita kalau orang di luar Islam kita nggak usah bahas. Ya, mereka kafir, mereka tidak beriman kepada Allah. Ini yang ngaku Islam, yang ngaku Muslim, ya. Tapi tidak sedikit yang meninggalkan sholat, ya, dengan tenang, tidak puasa di bulan Ramadan, tidak zakat, apalagi boro-boro haji, atau kadang-kadang mungkin juga ada juga yang haji, ya, tapi sholat enggak gitu loh. Nah, jadi mengapa fenomena ini terjadi? Mengapa bisa manusia atau orang Muslim bisa kayak gini? Malas ibadah, kalaupun dikerjakan nggak semangat gitu loh, ya, bolong-bolong, ya, asal-asalan. Nah, itu juga yang kedua, udah dikerjakan tapi asal-asalan, sholat asal-asalan, puasa asal-asalan, ngaji asal-asalan, mungkin semua serba asal-asalan. Konsep mereka nya syukur sudah ibadah. Nah, jadi begitu. Jadi syukur sudah sholat, syukur sudah puasa. Jadi seolah-olah ibadah itu kepentingan Tuhan gitu loh, kepentingan Allah gitu, ya, bukan kepentingan dirinya. Nah, yang ketiga tadi, banyak orang yang mungkin sudah ibadah, udah agak tanda petik udah rajin, tapi kok susah kali ikhlasnya gitu. Makanya dari dulu saya bilang, dari awal, ikhlas ini sering orang mengatakan ilmu yang paling susah. Memang. Nah, tapi kalau kita belajar ilmu hakikat, justru ikhlas itu nggak susah, Pak. Justru mudah bahasa kita. Malah aneh kalau orang ibadah nggak ikhlas. Aneh. Nah, yang paling parahnya lagi bukan aneh, bodoh banget kalau nggak ikhlas. Istilah kita terlalu, ya, kasarnya terlalu, kasarnya bodoh amat. Kok bisa ibadah gak ikhlas? Nah, jadi itu fenomenanya. Kok ikhlasnya susah amat? Ya. Nah, yang keempat, fenomena yang juga udah bisa ikhlas, udah bisa tanda petik bagus, ya, nggak asal-asalan. Tapi istiqomahnya pula yang susah. Jadi gitu, susah istiqomahnya. Jadi kalau lagi semangat ngerjain, jadi istilah bahasa kita mut-mutan. Jadi mut-mutan, apa istilahnya? Mut-mutan. Kalau lagi mood ngerjain, kalau lagi nggak mood ya enggak. Gitu. Jadi nggak istiqomah. Ya, jadi up and down gitu bahasa kita. Nah, ini juga menjadi bahasan. Tapi kalau kita, karena apa? Karena mereka ini tidak paham hakikat ibadah itu. Kalaulah kita paham hakikat ibadah itu, enggak begitu, Pak. Kalau ada ibu-ibu, enggak begitu ibu-ibu. Kita paham hakikat ibadah itu. Kan saya bilang dulu kan, karena ibadah kalau dari si hakikat itu dilihat dalam, dilihat dalam ibadah itu. Bahkan dilihat sampai efek akhiratnya ibadah. Nah, kalau kita paham hakikat ibadah, maka nggak akan terjadi yang empat tadi ini. Kita akan semangat, nggak akan malas-malas mengerjakannya, semangat, gembira mengerjakan. Ya, begitu dengar azan Allahu Akbar itu gembira, semangat gitu. Bersedekah semangat. Ya, berpuasa di Ramadan gembira, semangat, pokoknya semangat aja. Yang kedua, nggak asal-asalan kita ngerjainnya, pasti kerja kita maksimal, the best kita kerjakan, nggak akan asal-asalan karena kita tahu hakikat ibadah itu, the best kita kerjakan, nggak akan asal-asalan. Konsep kita maksimalis. Nah, kalau yang tadi itu konsepnya minimalis, syukur sudah sholat. Minimalis. Makanya sholatnya pun sholat minimalis, ibadahnya pun ibadah minimalis.
Jadi gitu, minimalis sholat gimana sih? Di rumah, terlambat, ngerjakannya, itu kan minimalis, nggak khusyuk. Nah, jadi minimalis, karena nggak tahu hakikatnya. Kalau tahu hakikatnya, kita kerjanya bahkan bahasa kita ini kurang, kalau bisa tambah gitu. Nggak akan terjadi ini. Jadi orang-orang yang ibadahnya minimalis itu karena nggak tahu hakikat. Ya, tadi yang pertama itu malas-malas dianggap beban gitu. Malas itu juga karena beban. Pantas ibadahnya jadi berat. Nah yang ketiga, fenomena apa? Nggak ikhlas, kurang ikhlas. Kalau kita tahu hakikatnya, insya Allah kita ikhlas. Malah tadi aneh kalau tidak ikhlas. Bukan aneh lagi maksud kita, terlalu kalau nggak ikhlas. Paling kasarnya bodoh banget kalau nggak ikhlas. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Kalau sedekah itu udah buang-buang uang, tapi nggak bernilai. Puasa ini yang mungkin khutbah kemarin kan saya sampaikan. Nabi kan mewanti-wanti, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Ini peringatan ini kejadian, ini pasti kejadian, maka diperingatkan Rasul. Ya, betapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus atau dahaga saja. Ya salah satunya mungkin karena nggak ikhlas atau kurang ikhlas bahasa kita. Dalam hadis yang lain juga dikatakan ada banyak orang yang sholat, bagiannya dari sholatnya hanya capek dan buang-buang waktu. Ilang ta'ab, buat nasab dalam hadis yang lain. Ya, nah jadi gara-gara apa tadi? Gara-gara tidak paham atau tidak mengerti hakikat. Maka kita perlu belajar ilmu hakikat supaya kita semangatnya beda. Ya, insya Allah kita akan ikhlas. Nah yang keempat, insya Allah kita akan mudah istiqomah. Istiqomah kita, istiqomah gitu. Bahkan sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sholat ke masjidnya istiqomah. Akan kita bela-belain. Ya, sedekah akan kita bela-belain, akan istiqomah. Mengaji kita bela-belain. Nah gitu juga. Apalagi puasa Ramadan, bahkan ada yang kalau udah tingkatnya puasa sunat dibela-belain. Yang sunat-sunat pun akan dibela-belain, bukan hanya yang wajib, yang sunat-sunat. Kenapa? Karena mereka paham hakikatnya. Ini saya bilang tadi, kalau kita beramal dengan pendekatan hakikat itu begitu. Nah kalau kita taruh dari kata-kata yang lebih luas lagi, mengapa susah kali kita jadi orang sabar? Kena musibah, kenapa susah jadi orang sabar? Karena nggak tahu hakikatnya. Mengapa susah kali menjadi orang bersyukur? Karena nggak tahu hakikatnya. Kenapa susah kali jadi orang yang taat? Karena tidak tahu hakikatnya. Mengapa mudah berbuat maksiat? Karena nggak tahu hakikatnya. Kalau tahu hakikatnya nggak mau kita bikin maksiat, ngeri kita Pak bikin maksiat. Mengambil hak orang, boro-boro kita mengambil yang banyak, sedikit pun tak berani kita. Boro-boro kita mau zalimi orang lain, yang besar sedikit pun kita nggak, ngeri kita menzalimi orang lain. Kalau kita tahu hakikatnya. Nah, masuk kita kepada kaji kita. Jadi kalau gitu, supaya ibadah ini tadi apa? Satu semangat, nggak terasa berat, nggak terasa berat, semangat. Jadi tiap datang ibadah itu semangatnya beda. Jalan sholatnya, mengaji, semangatnya beda. Ya, jadi gitu. Tidak terasa berat, justru terasa ringan. Ya. Yang kedua, kita tidak akan asal-asalan, pasti the best, maunya maksimalis. Kalau kita kan kembali orang baik, kalau untuk dunia maunya the best, kalau ibadah maunya pas-pasan. Kan banyak orang kayak gitu.
Beli baju harus baju yang nomor 1, yang mahal. Mobil yang mahal, yang the best. Rumah yang paling bagus. Pokoknya gitulah. Kita kalau untuk dunia banyak orang yang number 1. Tapi kalau untuk akhirat, untuk Allah, untuk ibadah, number sekian. Syukur aku udah sholat, kata begitu. Nah jadi gitu. Jadi kita hari ini kita belajar tentang hakikat ibadah. Kalau kita paham, insya Allah semangat bedanya. Insya Allah kita akan istiqomah. Akan istiqomah kita sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kembali pada pelajaran kita sebelumnya, bahwa kan hakikat kemarin kita hakikat penciptaan manusia. Dan kemarin diciptakan untuk ibadah kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hakikat besarnya mengapa kita harus ibadah, hakikat besarnya kemarin agar kita bisa mendapat rahimnya Allah. Kan itu, ingat pelajarannya tentang hakikat penciptaan, agar kita dapat rahimnya. Ya kalau kita mau dapat rahimnya Allah harus ibadah. Kalau enggak dapat kita. Itulah maha baiknya Allah dan juga maha adilnya. Jadi kalau kacamata besarnya, mengapa kita harus ibadah itu? Apa hakikat ibadah? Agar kita bisa meraih rahimnya Allah Subhanahu. Kalau rahmannya kan nggak usah ibadah, dapat. Selagi kita makhluknya Allah, pasti kita dapat rahmannya, rahmat dari rahmannya. Tapi untuk bisa dapat rahimnya harus ibadah. Nah sekarang kita breakdown yang disebut nanti rahimnya itu seperti apa? Kita breakdown. Rahim itu kan mungkin terlalu luas, juga mungkin terlalu abstrak. Kita breakdown lagi, rahimnya Allah itu seperti apa bentuknya, sehingga kita semangatnya menjadi berbeda dengan sebelumnya. Bapak pernah dengar cerita ada sahabat yang saat dia meninggal, ketika ditalkinkan dia nggak mau ditalkinkan, maksudnya tidak mengucapkan kalimat talkin. Ketika ditalkinkan sama istrinya, la ilaha illallah, jawaban dia kurang banyak. Pernah dengar itu? Ditalkinkan lagi la ilaha illallah sama istrinya, jawaban dia kurang bagus. Pernah dengar cerita itu? Ditalkinkan yang ketiga, jawaban dia kurang jauh. Pernah dengar cerita itu? Habis itu dia meninggal. Sampai istrinya sedih. Ya, sedih istrinya. Sedihnya gimana gini? Suaminya yang dia yakini, ya, kan dia melihat keseharian suaminya adalah orang yang soleh, tapi ketika ditalkinkan nggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, malah ngaco ngomongnya. Jaka sembuh makan permen nggak nyambung. Kok dibilang la ilaha illallah jawabannya kurang banyak, kurang bagus, kurang jauh. Akhirnya sampailah beliau meninggal. Terus ada kabar, kabarnya pun unik juga ini sampai ke telinga Rasulullah. Unik. Ini sahabat hadir terus sholat berjamaah. Rasulullah tuh kalau ada orang yang rajin tiba-tiba gak datang Pak, pasti nanya ini kemana gitu. Ya, pasti nanya kemana, ini kemana si Fulan? Kok gak datang? Biasanya sholat jamaah, ya tapi kalau gak pernah datang ya bukan tanya-tanya juga, sekali-sekali datang kan gitu. Ya berarti cuma sekali-sekali doang. Nanya ini kemana? Sekarang sudah beberapa hari nggak kelihatan. Ya jawaban sahabat sudah meninggal ya Rasulullah. Loh, kenapa meninggal nggak kasih tahu? Rasulullah tuh biasa kalau ada meninggal pasti didatangi ya kalau dia tahu. Ya karena begitulah sayangnya Rasulullah kepada orang beriman. Dia datangi. Ini nggak dikasih tahu. Apa jawaban sahabat? Ya Rasulullah, kalau kami kasih tahu pasti kau datang. Cuman di rumahnya jauh banget. Bahasa kita di ujung langit, kira-kira gitu. Kesian kalau dikasih tahu. Tentang masalah harus kalian kasih. Sudah meninggal ya Rasulullah. Kalau gitu kita kesana. Terus saking jauhnya dari riwayat Pak sampai Rasulullah itu melewati 2 lembah.
baru sampai ke sana. Makin jauh. Saking jauh. Nah dia ini saking jauhnya kalau sholat subuh itu bawa bekal. Jadi kalau mau sholat subuh itu bawa bekal dan bajunya double karena dingin. Bajunya double, ada baju dalam, ada dan dia bawa bekal. Mungkin kalau kita mungkin jalan sekitar 2 jam kira-kira gitu, atau bahkan mungkin lebih. Begitulah dia. Sampailah Rasulullah ke sana. Begitu sampai ke sana, begitu takziah. Ini juga salah satu riwayat, bolehnya kita menyolatkan orang yang sudah meninggal di kuburnya. Jadi kalau kita datang sudah meninggal, boleh kita menyolatkan sholat jenazah di kubur Rasulullah. Datang, Rasulullah pun sholat di kuburnya. Nah, terus isinya cerita, ya Rasulullah, suami saya ini ketika meninggal begini, saya sedih. Disampaikan Rasulullah, bukan begitu, ini kita bahas, bukan begitu maksudnya. Bukan dia su'ul khotimah, tidak, tapi dia ini husnul khotimah. Dia ngomong gitu karena yang gaib dinampakkan. Saat dia meninggal dinampakkan. Jadi kebaikan dia dinampakkan semua, termasuk ada 3 peristiwa besar yang dinampakkan pahalanya. Nah tadi kaitan dengan sholat subuhnya tadi itu, atau sholat di masjidnya. Jadi dia bilang kurang banyak itu karena tadi dia kemana-mana kan tadi mau ke masjid suruh bawa bekal, di tengah jalan ada orang kelaparan. Dia paruh 2 itu pak rotinya itu, kan roti biasa kalau misalnya pak roti. Kalau kita mungkin bekal ya nasi lah gitu. Di paruh sama dia. Dinampakkanlah pahala sedekah paruan makannya tadi itu. Begitu dinampakkan dia bilang, kenapa cuman separuh? Kenapa tidak lebih banyak maksudnya gitu? Padahal kan kalau kita kan separuh itu kan udah dalam kacamata kita kan udah top banget, ya kan separuh kan udah fair lah gitu. Tapi itu pun dia merasa menyesal. Kenapa cuma separuh? Itu gara-gara dinampakkan hakikat ibadah dia itu, pahalanya. Salah satu pahala. Dinampakkan juga ketika dia ngasih baju kedinginan orang ini, dia kasih baju luar. Nah, itu biasa Pak, baju luar itu biasanya baju yang agak tebal, tapi biasanya agak apa? Agak jelek lah bahasa kita gitu. Yang baru, yang bagus di dalam. Nah, ini kayak bapak ini kan pakai baju luar. Baju luar atau baju dalam. Pak Anton juga baju luar ya. Kira-kira gitu, baju luar. Dikasih baju luarnya. Dinampakkanlah pahala baju tadi itu yang dia kasih. Kenapa enggak yang kasih yang di dalam kira-kira gitu? Yang bagusnya. Begitulah sampai dia menyesal ketika sakaratul maut. Dia bilang apa? Kurang bagus. Nah, dinampakkan juga pahala dia melangkah ke masjid. Padahal rumah dia udah paling jauh Pak di antara sahabat itu. Dalam riwayat yang dikatakan dia pengen minta pindah, ya Rasulullah, boleh nggak aku pindah dekat-dekat masjid ini? Biar enak aku. Apa kata jangan? Biar kau di sana. Karena setiap langkahmu itu ada kan dihitung kan langkahnya. Mengangkat derajat, satu langkah berikutnya menghapuskan dosa. Udah saking jauhnya, begitu dinampakkan pahalanya, dia bilang apa? Kurang jauh. Nah kalau kita mungkin kayak gini nggak akan ke masjid kita Pak, akan ke masjid gitu. Orang dekat aja, orang tetangga sebelah azan dengar dia kagak ke masjid, boro-boro jauh. Bahkan kalau kita gini udah naik apa gitu. Nah, saya juga bingung juga tuh, kalau naik mobil itu cara ngitung langkahnya gimana ya? Kira-kira Pak. Kalau naik mobil itu kira-kira cara ngitung langkah. Kalau itu kan jelas, satu langkah menghapuskan dosa, langkah berikutnya angkat derajat. Berikutnya langkah kan bisa dihitung lah. Kalau ada 1000 langkah, berarti 500 mengangkat derajat, 500 yang lain adalah menghapuskan dosa. Nah kalau ada yang mobil ngitungnya gimana tuh Pak? Coba gimana? Kira-kira kita jawabnya gimana? Kalau ada mobil ngitungnya gimana? Jawabannya udahlah biar Allah aja lah ngitung gitu. Cara gitu. Nah balik kita, mungkin bensinnya, putaran rodanya kali ya. Nah balik kita pada tadi. Jadi begitu dinampakkan, dia bilang kurang jauh, itu aja kurang jauh. Nah kembali kita pada pelajaran kita ini. Jadi kok dinampakkan Pak, hakikat ibadah kita di salah satunya bagaimana nilainya, pahalanya. Bahkan dalam hadis yang dikatakan kalau kalian tahu
seperti yang aku tahu, maka kalian akan ibadah, akan sholat sampai patah punggung kalian, kata Nabi. Balik pada kaji kita. Jadi kita kalau kita belajar ilmu hakikatnya, Pak, semangatnya beda lain. Insya Allah akan semangat, nggak akan terasa berat, nggak akan jadi beban, ya, malah terasa ringan, terasa mudah. Yang kedua, kita akan selalu the best. Ya kalau nggak the best itu hanya darurat aja, Pak. Ya, hanya darurat aja. Kalau nggak darurat kita nggak akan pasti sholatnya the best. Hanya darurat saja. Kalau nggak darurat pasti the best. Sedekahnya mengapa sedikit? Ya karena cuma segitu-segitunya uang. Kalau uangnya banyak pasti banyak sedekah. Nah jadi akan pasti the best gitu. Ya kan mungkin kita asal-asalan. Dan akan pasti kita ikhlas. Dan pasti apa? Istiqomah. Kalau 4 ini kita kerjakan ibadah, balik kita pada tambahan kajian. Nah, kalau 4 ini kita ibadah, pasti ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang 4 ini pasti diterima. Dan pasti nilainya gila-gilaan. Nah, kalau kita urut kembali yang pertama, dia ikhlas. Terus yang kedua, dia the best mengerjakannya. Yang ketiga, dia semangat, dia ringan, dia mudah mengerjakannya. Yang keempat, dia istiqomah, itu amal gila-gilaan nilainya. 4 nih. Apa tadi? Ikhlas, semangat, gembira, ringan. Terus yang ketiga selalu the best. Yang keempat istiqomah. Jangankan yang besar, Pak, istiqomah, yang kecil aja kata Nabi, istiqomah itu udah nilainya gila-gilanya. Kecil aja. Dalam hadis dikatakan, ahabbu a'mali ilallah adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling dicintai di sisi Allah itu adalah biar dia kecil asal istiqomah. Jadi yang kecil kalau dicintai itu berarti apa? Nilainya besar di sisi Allah. Apalagi amal yang kecil aja istiqomahnya besar, apalagi yang istiqomah yang besar. Kira-kira sholat berjamaah di masjid kecil atau besar, Pak? Wih, nggak ada yang nandinginya amal-amal lain itu. Kira-kira sedekah itu kecil atau besar? Wih, qobliyah subuh aja itu nilainya lebih baik dari dunia serta isi-isinya. Jadi yang kecil-kecil aja, senyum, ya, apa namanya, bantu orang sikit, buang duri di jalan, itu aja kalau istiqomah nilainya gila-gila, apalagi yang gede. Bisa istiqomah sholat sunnah, Senin Kemis atau apalagi Daud, bisa istiqomah 1 hari baca Quran berapa halaman gitu, apalagi sampai 1 hari 1 juz, gila nilainya. Nah untuk bisa kayak gini, kita mulai pahami hakikatnya, lain nanti semangat. Ya tentu saja proses. Ya, proses. Oke, masuk kita pada hakikat yang pertama. Ya, ini hakikatnya ada 6 atau mungkin 7 ya, 6. Kita bahas hakikat ibadah. Ya. Yang pertama, hakikat ibadah itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Lanjutannya agar kita dicintai oleh Allah. Itu hakikat pertama. Apa hakikat pertama? Ibadah itu adalah bahasa ininya Arabnya taqarrub ilallah. Ya. Dengan ibadah itu kita mendekatkan diri. Dengan ibadah itu kita semakin dekat dengan Allah. Dengan ibadah itu kita akan, kalau udah dekat ya pasti kita dicintai. Pasti kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah salah satu bentuk rahimnya Allah mencintai hambanya. Ini hakikat pertama. Jadi ibadah itu jadi dengan ibadah kita makin dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini juga menjadi acuan nanti. Jadi kalau ada orang rajin ibadah tapi Allah nggak terasa dekat, berarti something wrong. Gitu. Istilah bahasa Jawanya weting tresno jalaran sapa kulino tok 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 tok.
Coba orang Jawa ada yang paham, pasti paham betul nih. Saya orang non Jawa aja agak paham. Apa arti witing tresno jalanan suka? Kalau sering ketemu harus munculkan rasa cinta kan gitu. Tresno muncul. Yang dalam bahasa kita, kalau sering ketemu harusnya nambah dekat kan gitu. Ini ada orang sering ketemu tapi tidak nambah dekat, berarti pertemuannya bermasalah. Ada orang rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin ngaji, rajin pokok, tapi kok terasa Allah jauh. Berarti ini something wrong pertemuannya. Berarti ibadahnya hanya, jangan-jangan ibadahnya hanya formalitas. Itu formalitas. Dalam bahasa yang lebih ini kita lihat ya, kita anggaplah hubungan antar suami istri, ini perumpamaan. Kalau kita sama istri kan sering ketemu Pak. Tiap hari berapa kali kita ketemu sama istri kita? Berapa kali kita ngobrol sama istri kita? Ini kita bahas orang yang normal ya, bukan orang yang Bang Toyib ya. Kalau Bang Toyib kan 3 bulan sekali. Kalau Bang Toyib kan 3 bulan sekali. Ini enggak Pak, ini kita bahas orang yang normal. Berapa kali kita ketemu istri kita? Berapa kali kita ngobrol sama istri? Pasti banyak. Nah tapi sering ketemu, sering ngobrol, tapi nggak dekat hubungan suami istri. Bahkan tidak sedikit banyak orang yang bercerai. Ini kan aneh gitu loh, aneh bin ajaib. Maka saya bilang tadi Pak, aneh bin ajaib. Kalau kita belajar ilmu hakikat, ini aneh bin ajaib. Kalau ada orang ibadah tapi nggak bikin dia dekat, nggak terasa dekat, ini aneh bin ajaib. Kalau kita perumpamaan kayak suami istri sering ketemu, sering ngobrol tapi nggak dekat, malah adanya cerai, ini kan aneh bin ajaib. Berarti something wrong pertemuan ini. Berarti jangan-jangan pertemuan itu hanya sebatas ngobrolnya, hanya sebatas Assalamualaikum, salam. Gimana kawan Pak? Sehat Pak? Apa gimana? Ini uang belanja ya? Oh ya gitu ya, gitu. Sekedar say hello, sekedar ketemu, ngobrolnya, ya, sudah. Habis itu suami kemana, istri kemana? Pertemuan tuh hambar, pertemuan tuh gersang, pertemuan tuh formalitas. Begitulah perumpamaan. Banyak orang ketemu Allah dalam ibadahnya, tapi nggak bikin dekat, aneh. Satu. Jadi yang pertama Pak, ibadah bikin. Nanti kita bahas lanjutannya, bagaimana nanti biar dia bisa bikin dekat. Nanti kelanjutannya nanti. Sekarang tahu dulu hakikatnya. Jadi ibadah ini bikin kita semakin dekat. Dengan ibadah ini bikin kita semakin dicintai. Nah harusnya begitu. Nah efeknya nanti Pak, ke depannya kita bahas ini sedikit sebagai ini aja dulu. Ya, sebagai spill pengantar. Efeknya apa? Harusnya pasti orang ini akan tenang. Hatinya pasti tenang. Habis ibadah harusnya terasa tenang. Kan gini Pak, kalau kita ketemu orang yang kita cintai kan ada rasa tenang. Oh ya, plong gitu. Tapi ini enggak. Habis ibadah kok tetap stres gitu, berarti something wrong. Nah yang kedua ibadah itu adalah apa? Wujud ketundukan kita kepada Allah. Bentuk ketundukan kita kepada Allah. Makanya orang kalau nggak ibadah atau nggak mau ibadah menunjukkan dia membangkang. Berarti dia nggak ngaku dia itu hambanya Allah. Berarti dia nggak ngaku. Jadi wujud ketundukan kita. Berarti kalau ada orang nggak ibadah, makanya kalau kita dalam hadis pernah dengar orang kalau nggak sholat kan dianggap orang kafir Pak. Al farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Bahkan dalam hadis yang lain, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafaro, sungguh dia telah kafir. Jadi nggak ada bedanya dengan orang yang tidak beriman di luar sana. Jadi akhir kedua bentuk ketundukan. Jadi kalau orang tidak mau ibadah itu
Coba lihat tentang ayat tentang haji, surat 3 ayat 96. Ya, 96. Ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ghaniyun hamid atau ghaniyun 'anil 'alamin, Pak? Anil 'alamin. Sungguhnya haji itu adalah kewajiban orang, ya, kewajiban kita kepada Allah, kewajiban manusia. Man istata'a, bagi yang istita'a itu yang mampu. Lihat ujungnya, wa man kafara, siapa yang kafir? Kenapa disebut haji kemudian disebut kafir? Artinya apa? Wa man kafara itu disebut siapa yang nggak mau haji itu dianggap kafir. Nah, kira-kira begitu. Siapa yang nggak mau haji itu dianggap kafir. Makanya orang nggak sholat, orang nggak puasa Ramadan, orang nggak zakat, orang kalau nggak zakat ini malah statusnya disebut musyrik dalam ayat. Disebut musyrik. Ya, jadi gitu. Dianggap kafir, tidak zakat. Dianggap haji, tidak haji. Bagi mampu dianggap kafir. Kenapa? Karena ibadah itu bentuk ketundukan. Kalau Anda nggak tunduk, berarti Anda ingkar, Anda kafir sebenarnya. Nah, jadi ibadah itu bentuk ketundukan. Nah, harusnya, ini harus balik lagi nih efeknya ke sana. Harusnya kalau orang sudah rajin sholat, menunjukkan dia tunduk. Harusnya kalau dia ada tunduk dengan sholatnya, pasti dia tunduk di bab-bab yang lain. Harusnya itu pasti. Jadi kalau ada orang di dalam sholat dia tunduk, dia taat, di luar sholat dia nggak taat, berarti itu bermasalah ibadahnya. Dalam sholat mau bohong nggak, Pak? Kita sholat 4 rakaat kita bikin 3 gitu loh. Atau sujudnya kita korupsi 1, Bapak mau nggak? Ada nggak orang kayak gitu? Atau sholat nggak usah wudhu? Ada nggak? Akan mau, Pak, kita, Pak. Lagi puasa, kumur-kumur lagi wudhu, telan sedikit, ada yang mau nggak? Nggak ada yang mau. Pertanyaannya kenapa nggak mau? Karena lagi ibadah. Kalau ibadah harus ikut aturan. Nah, kan gitu kita. Karena kalau nggak kita ikut aturan dari ibadah, ibadahnya akan ditolak, kan gitu. Perempuan di dalam sholat dia pakai mukena, pakai jilbab, nutup aurat. Di luar sholat dia buka aurat. Dalam konteks ketika dia keluar tuh dia ketemu laki-laki yang bukan mahramnya. Pertanyaannya, kenapa dalam sholat dia mau taat, di luar sholat dia nggak taat? Berarti bermasalah sholatnya. Nah, kira-kira gitu. Makanya Nabi mengatakan orang kalau udah sholatnya benar, pasti semua amal lainnya benar. Harusnya. Tapi faktanya kan enggak. Bunyi ayatnya ada, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholatnya benar itu akan mencegah dirinya dari kemungkaran, termasuk dari ketidak-taatan di dalam bentuk yang lain. Kenapa muncul ayat itu? Artinya kalau dia udah bisa taat dalam sholat, harusnya taat di tempat-tempat yang lain. Berarti bermasalah sholatnya. Berarti kalau gitu sholatnya hanya formalitas. Ini istilah kita STMJ. Apa STMJ, Pak? Sholat terus, maksiat juga atau maksiat jalan. Jadi ibadahnya jadi bentuk ketaatan. Kita bahas ibadah mahdhah dulu, Pak. Ya, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, zikir, baca Quran, ini kan ibadah-ibadah yang mahdhah, yang hablum minallah. Jadi aneh, makanya saya bilang tadi aneh kalau ada orang rajin sholat, di dalam sholat dia nggak mau nipu, di luar sholat dia nipu. Padahal kan sama Allahnya kan Allah keneh juga. Dalam sholat kita menghadap Allah, di luar sholat ya ada Allah juga.
Atau bahasa yang agak ininya Ramadan. Dalam Ramadan taat, di luar Ramadan itu ada orang nyuap, orang nyogok dalam Ramadan. Maaf, sorry, lagi Ramadan, entar aja. Ya, sawalan. Itu masih syukur, Pak. Yang parah entar malam aja. Lagi nggak puasa. Nah, jadi demikian. Kenapa itu terjadi? Karena dia nggak paham hakikat. Jadi begitu kita sudah ibadah, menunjukkan kita mengakui kita hamba. Karena ibadah itu adalah bentuk ketundukan. Maka orang nggak ibadah itu disebut orang yang sombong. Orang yang sombong. Berarti dia nggak mau tunduk. Siapa orang sombong tuh? Ya kafir jatuhnya. Lihat surat ke-40 ayat 60. Mungkin banyak kita hafal ayat ini. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhan kalian berfirman berkata, ud'uni, berdoalah kepada aku wa ta'ala, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan. Dan innal ladzina yastakbiruna, orang-orang yang menyombongkan diri an ibadati, dari beribadah kepada. Berarti siapa yang menyombongkan diri itu? Orang yang menolak dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak mau ibadah itu adalah orang yang apa? Yang nggak ngaku hamba Allah. Dia apa? Dia nggak ngaku bahwa dia hamba Allah. Maka dia sombong. Itulah sifatnya apa? Iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Orang yang menolak karena sombongnya dia, nggak ngaku dia hamba Allah, nggak mau tunduk dia. Wa kana minal kafirin, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Pak, iblis itu kafir. Bukan dia tidak percaya Allah, Pak. Jadi iblis itu kafir bukan karena dia nggak percaya Allah. Dia percaya sama. Gimana dia nggak percaya? Dia yang nengok Allah kok. Malah iblis itu mengatakan ini akhafullaha rabbal alamin. Iblis itu ngomong, Pak, aku ini takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Iblis itu takut sama Allah. Mungkin takutnya iblis dibanding takutnya kita, kalah takutnya kita. Kenapa? Dia melihat Allah. Dia jumpa Allah, dia dialog sama Allah. Tapi mengapa dia di wakana minal kafirin? Kenapa dia termasuk orang kafir? Karena dia menolak untuk taat. Diperintah apa sama Allah? Diperintah sujud kepada Adam, sujud penghormatan. Tapi dia menolak. Padahal dia ibadah tempat yang lain, Pak. Dia menyembah Allah di tempat yang lain. Iblis itu kenapa statusnya? Dulu pernah saya ulangnya ketika kita belajar hakikat. Mengapa statusnya disamakan dengan malaikat? Karena saking solehnya, Pak. Dia masuk surga, Pak. Dulu pernah mungkin saya sampaikan, sebelum Allah menciptakan manusia, dulu, Pak, penghuni bumi ini adalah jin. Jin penghuni. Nah, kalau dulu ya, untuk masuk surga itu nggak harus melalui mati, Pak. Nggak melalui mati. Kalau sekarang setelah Allah menciptakan manusia, ya mati dulu, baru proses hisab, baru masuk surga. Kalau dulu enggak. Begitu soleh, dia naik derajatnya dan bisa masuk surga. Makanya iblis itu tempatnya dulu di surga bersama Adam. Ketika Adam diciptakan ditaruh ke surga, iblis pun di surga. Kenapa iblis di surga? Saking solehnya. Makanya ketika Allah mengutuk dia, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin fakhruj minha, keluar kau dari surga itu, kata Allah. Jadi yang Allah suruh keluar dari surga itu bukan hanya Adam, tapi iblis. Cuman keluarnya iblis gara-gara apa? Itu gara-gara membangkang tadi. Mengapa iblis bisa masuk surga, Pak? Sangkin soleh, dan dia sejajar dengan para malaikat. Maka disebut wa idz qulna lil malaikah. Sampai dia pun disebut juga seperti malaikat. Padahal dia kana minal jin.
Balik kepada kaji kita. Jadi orang yang nggak mau ibadah itu disebut orang yang membangkang. Itu statusnya sama dengan orang kafir. Cuman kita udah belajar ya, kafirnya beda. Kan saya belajar ya. Kafirnya namanya apa? Kafir amali atau kafir amali. Kan kita belajar ilmu hakikat Pak ya. Jadi kafir, syirik, sesat, munafik, termasuk bid'ah. Itu ada dua, ada amali, ada hakiki atau hakikat. Jadi kalau kafir hakikat itulah yang menolak Allah. Itulah orang kafir bahasa kita di luar Islam. Tapi kalau kafir amali itu amalnya seperti orang kafir. Makanya dia meninggalkan sholat. Itu kafir amali itu namanya. Karena yang meninggalkan sholat siapa? Hanya orang yang kafir. Tapi dia masih disebut orang beriman. Kenapa? Dia masih percaya Allah. Tapi apa? Dia nggak sholat. Maka dia statusnya apa? Kafir amali. Makanya walaupun dia meninggal, tetap harus disolatkan. Walaupun dia nggak sholat. Kecuali kelompok yang khawarij. Kalau orang khawarij itu menghukumi pelaku dosa besar itu kafir. Kita nggak masuk pada orang. Nggak, tetap. Jadi balik, namanya dia tetap masih beriman, tapi perilakunya udah kayak orang kafir. Itu meninggalkan sholat. Begitu juga syirik amali, ada syirik hakiki. Munafik juga gitu, ada munafik amali, ada munafik. Kalau munafik hakiki, itulah yang pura-pura beriman. Mulutnya bilang beriman, hatinya enggak. Itu namanya munafik hakiki. Tapi munafik amali, perbuatannya kayak orang munafik. Ngomong, suka bohong, itu sering kita bilang munafik lo, nah, itu sebenarnya munafik amali, bukan munafik yang dalam Quran disebut wa ma hum bimu'minin wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu munafik hakiki. Balik pada kaji kita. Jadi iblis menolak itu bukan karena dia kafir dalam konteks hakiki, tapi Allah golongkan dia. Kau betul-betul kafir, fakhruj minha, keluar. Nah, balik kita pada tadi Pak. Jadi ibadah itu hakikat keduanya apa? Bentuk ketundukan. Jadi kalau ada orang nggak mau ibadah, berarti dia sombong, berarti dia menolak. Nggak ada bedanya dia dengan orang kafir di luar sana yang tidak beriman. Walaupun secara hakikat dia masih dihitung orang Islam. Itu yang kedua. Hakikat ibadah yang ketiga, itu konsekuensinya Pak ya. Jadi hakikat ibadah yang ketiga adalah ibadah itu sebagai bentuk syukur. Jadi ibadah itu pada hakikatnya bentuk syukur, Pak. Istilah kasar yang lain saya bilang, ibadah itu pada hakikatnya bayar utang. Jadi ibadah kita ini pada hakikatnya dibayar utang. Utang apa? Utang kepada Allah. Utang apa? Utang nikmat. Cuman agak lembutnya, nanti kita bahas khusus juga tentang bayar utangnya. Apa? Ibadah sebagai bentuk syukur. Sholat itu bentuk syukur kita. Bentuk terima kasih. Syukur itu apa? Terima kasih. Makanya orang kalau nggak mau ibadah, berarti dia nggak mau terima kasih sama Allah. Makanya hitungannya kafir juga, Pak. Makanya syukur lawannya apa, Pak? Kalimat syukur lawannya apa? Kufur. Orang beriman lawannya apa? Kafir. Sama. Kufur kafir itu sama. Satu akar kata. Dari kafaro yakfuru kufron. Orangnya kafir. Udah belajar gitu. Jadi kafaro yakfuru kufron. Orangnya kafir, perbuatannya kufron, orangnya kafir. Cuman kalau kita bedakan, kalau orang tidak bersyukur kita sebut kufur. Kalau orang tidak beriman kita sebut kafir, padahal sama aja sebenarnya.
Jadi kufur itu perbuatannya, kafir itu orangnya. Nah. Jadi paham bedanya Pak? Jadi kufur sama kafir adalah sama. Jadi kufur apa? Perbuatannya, orangnya namanya kafir. Cuman dalam status beda. Dalam status beda. Kalau kita sebut orang kafir, berarti kafirnya udah kebangetan, nah, kita gitu. Kalau kufur masih belum. Balik kepada kaji kita. Nah jadi ibadahnya yang ketiga bentuk syukur, bentuk terima kasih kita. Jadi kalau orang nggak mau ibadah, berarti nggak mau terima kasih. Berarti nikmat yang dianggapnya dia nggak bersyukur dia. Makanya bunyi ayatnya inna a'toinaka al-kausar. Sungguh kami telah berikan kepada nikmat yang banyak. Kalian bersyukur. Jadi bahasa kitanya bagaimana bentuk syukur yang pertama kepada Allah adalah beribadah. Jadi sholat kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, haji kita, baca Quran kita, zikir kita, semua pada hakikat adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk terima kasih. Jadi gimana kita cara berterima kasih sama Allah? Ibadah. Apa nggak pantas kita berterima kasih, dikasih nikmat udah banyak, dikasih hidup, dikasih harta, dikasih sehat, dikasih lengkap tubuh, dikasih matahari, dikasih bumi, dikasih air, dikasih udara. Apa nggak pantas kita bersyukur? Maka saya bilang tadi, kalau kita paham hakikat ibadah bentuk syukur, pasti ikhlas. Kenapa? Karena kita pengen bersyukur. Aneh kalau ada orang nggak mau ibadah, berarti dia nggak mau berterima kasih. Binatang aja pandai berterima kasih, apalagi manusia. Binatang pandai terima kasih. Cuman terima kasih binatang kan beda dengan manusia kan gitu. Anjing kalau dipiara, bahkan harimau kalau dipiara nggak ada dia mau nerkam tuannya. Walaupun pernah ada gitu, tapi umumnya akan itu berarti harimau yang tidak tahu terima kasih bahasa kita. Jadi binatang aja tahu terima kasih, apalagi kita manusia. Jadi pantas kalau ada orang tidak mau terima kasih, derajatnya lebih rendah daripada binatang. Tadi ketiga, ibadah ini bentuk terima kasih kita, bentuk syukur. Jadi syukur itu terima kasih. Itu hakikat yang ketiga. Tapi kan nanti kan yang untung kan kita juga. Lain syakarto, lazidannakum, yang untung juga kita. Kalau kita bersyukur pasti Allah tambah nikmat itu. Nanti kita akan bayar khusus ini Pak ya, tentang bersyukur ini nanti istilahnya utang. Jadi sholat kita, puasa kita tuh nanti itu sarana kita bayar utang. Kalau orang yang nggak mau ibadah tuh nggak mau bayar utang dia, kira-kira begitu. Nanti kalau dia nggak mau bayar utang di akhirat tuh bayar utangnya pakai apa? Pakai siksa, digebukin. Kan sama kita ini. Kalau nggak ada orang bayar utang, kita apain di sini Pak? Dia apain kalau nggak bayar? Kan digebukin. Nah, ada orang nggak bayar utang, kan digebukin. Barangnya diambil plus ditonjok lagi deh. Itu kasarnya. Nah, makanya dia orang nggak mau berterima kasih di akhirat, udah bayarnya pakai siksa. Itu kita bahas khusus nanti. Jadi yang ketiga hakikat ibadah adalah sarana berterima kasih, bentuk terima kasih. Jadi sholat kita, makanya ketika Rasulullah sampai sholatnya malamnya bikin kakinya pecah-pecah, bengkak, itu gara-gara apa? Ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah kenapa kau sholatnya sampai segini-gini amat? Padahal kau orang yang paling mulia, yang paling pertama masuk surga, dosa kau diampunkan semuanya. Kenapa ibadahnya gini? Jawabannya Pak, afala akuna abdan syakurun. Apa nggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Kasih dong tadi Pak, kalau kita niat ibadahnya bersyukur, pasti semangatnya beda. Nanti kita jadikan deh ibadah saya bentuk syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, ibadah itu bentuk kebutuhan kita kepada Allah. Jadi orang yang nggak mau ibadah atau malas ibadah berarti dia nggak butuh Allah. Sama tuh Pak, ketika azan berkumandang Allahu Akbar, yang manggil siapa? Allah. Tapi masih berkeliaran di jalan sana, nggak mau ke masjid. Itu berarti orang yang nggak butuh Allah, kecuali dia darurat. Itu nggak butuh Allah.
Jadi ibadah ini bentuk butuh. Jadi orang yang nggak mau ibadah, berarti dia nggak butuh Allah. Kata Allah, lu kagak butuh gua, kagak ada urusan. Dalam bahasa Arab Pak, butuh itu artinya fakir. Jamaknya fuqara. Ke dalam ayat dikatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian itu sangat membutuhkan Allah. Butuh apanya ya? Butuh rezekinya, butuh bimbingannya, butuh pertolongannya, butuh perlindungannya. Ya ujungnya nanti ya butuh surganya. Jadi makanya orang yang nggak mau ibadah atau malas ibadah menunjukkan dia nggak butuh Allah. Kalau dia nggak butuh Allah, apa urusannya Allah sama kamu, sama kita? Nah makanya kalau ada orang ngomong syukur gua udah sholat, ini seolah-olah yang butuh sholat siapa? Allah. Enggak, Allah nggak butuh ibadah kita. Maka tadi bunyi ayat tadi. Banyak ayat mengatakan wa man kafara, apabila kalian kafir, apabila fa innallaha ghaniyun 'anil, Allah tuh nggak butuh kalian. Jadi maksud dengan wallahu ghaniyun 'anil alamin, Allah nggak butuh manusia. Allah nggak butuh alam semesta ini. Jadi lawan fakir apa Pak? Ghani. Jadi kalau salah satu sifat Allah adalah al-ghani, artinya Pak, bahasa kita maha kaya. Tapi sebenarnya Pak, artinya dia nggak butuh apapun. Yang butuh tuh kita, yang fakir itu kita. Kita butuh makan, kita butuh ini, kita butuh tidur, kita butuh dikabulkan doa, kita butuh apa? Semua itu kembalinya kepada Allah. Karena itu semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang keempat? Akan ibadah yang keempat, bentuk butuh kita kepada Allah. Jadi orang yang nggak mau ibadah, berarti dia nggak butuh Allah. Kalau dia nggak butuh Allah, nggak ada urusan Allah sama dia. Yang keempat, yang kelima, ibadah itu adalah, ini dulu pernah saya katakan di awal-awal ketika kita belajar hakikat manusia, bahwa ibadah itu adalah makanan ruhani. Apa Pak? Ibadah itu apa? Makanan ruhani. Jadi orang yang nggak mau ibadah berarti ruhaninya nggak makan. Nah sama lagi Pak, kembali kita kepada kaji kita yang dulu. Ya, kalau ruhaninya nggak makan, ya ruhaninya lemah. Lama-lama sakit, ujung-ujungnya mati. Nah, kan kira-kira begitu. Ruhani itu lemah. Maka ibadahnya makan ruhani. Saya pernah tanya bapak dulu, waktu ketika belajar hakikat manusia, ada nggak orang makan dipaksa? Ada nggak orang makan terpaksa? Nggak ada. Rata-rata orang makan apa? Pasti senang. Makan, minum, senang. Bismillah. Nah, bismillah. Nggak ada orang yang makan, minum terpaksa. Kenapa? Karena kita butuh makan. Kita butuh minum. Ada nggak orang makan dipaksa? Ada. Siapa? Orang sakit. Maka orang kalau ada sholat yang terpaksa, ruhaninya sakit. Bahasa kasarnya jiwanya sakit. Berarti sakit jiwa kita bilang. Cuman kita nggak mau dibilang sakit jiwa itu berarti begini, bukan begitu Pak. Sakit jiwa itu yang begitu tadi. Ruhaninya nggak makan, akhirnya sakit. Apa yang keempat? Jadi sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, zikir kita, baca Quran kita, semua ibadah-ibadah ini pada hakikatnya adalah makanan rohani. Jadi kalau kita paham ini makanan rohani, maka semangat. Namanya juga makan, mana ada orang makan nggak semangat? Jadi kalau ada orang makan yang nggak semangat, berarti menunjukkan dia sakit. Cuman jangan dibilang kau sakit jiwa, pasti dia marah. Sebenarnya sakit jiwanya, gersang. Jiwanya itu gersang, kenapa nggak dapat makan? Ibarat tanah kalau nggak dikasih air kan gersang. Jadi apa yang keempat Pak? Ibadah itu bentuk adalah apa? Makanan ruhani. Nggak ada orang makan yang dipaksa.
Makanya saya bilang tadi, aneh kalau ada orang yang makan nggak ikhlas, makannya nggak ikhlas sampai harus dipaksa, kira-kira gitu. Makan rohani. Jadi kalau kita paham ibadah ini makan rohani, Pak, nggak akan mau kita main-main. Kita makannya pasti semangat. Gak ada orang makan nggak semangat. Kita kalau makan, kalau bisa apa? Makannya bagus, pasti gitu kan. Tapi kalau ada orang makan nggak semangat, menunjukkan sakit rohaninya. Nah yang kelima, yang keenam, yang terakhir, ibadah itu adalah tabungan atau investasi. Nah ini juga. Jadi ibadah ini pakaiannya tabungan, Pak, investasi kita. Investasi dunia akhirat. Investasi kita. Jadi kalau ada orang nggak ibadah, berarti nggak investasi. Kan kita kalau kita punya uang kan kita investasikan supaya dia berkembang, ini investasi kita, ibadah ini, tabungan kita. Cuman banyak orang menganggap ini hanya investasi, Pak. Ini juga investasi dunia. Ibadah itu juga investasi dunia kita. Dan dia bisa kita cairkan dalam bentuk apa? Pengabulan doa. Dalam bentuk apa? Pertolongan Allah. Dalam bentuk apa cairnya? Hati yang tenang. Dalam bentuk apa? Dijauhkan dari musibah-musibah. Makanya Bapak pernah dengar nggak? Obati sakitmu dengan sedekah. Pernah nggak dengar itu hadis itu? Berobatlah kau dengan sedekah. Artinya apa? Dengan kita sedekah, doa kita dikabul. Itu investasi. Cairnya kita apa? Diringankan sakit kita. Jadi pada hakikatnya ibadah ini tabungan kita, Pak. Bisa cair dia. Cuman syarat ketentuan berlaku gimana biar bisa cair. Gimana mau cair, utangnya banyak, mintanya banyak pula itu, ibadahnya pas-pasan. Jadi salah satu mungkin dulu pernah saya kasih tanya, mengapa doa kita sering ditolak umumnya ya? Jangan-jangan Pak, utangnya masih banyak, Pak, investasinya nggak ada. Ibarat ke toko, ke mall, ya, ngambil barang, gesek pakai kartu, kartunya ditolak. Kenapa kartu ditolak? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Saldo Anda nggak cukup. Itu salah satu jangan-jangan ketolaknya doa karena saldo nggak cukup. Boro-boro minta yang lain, yang baru, yang ada aja belum kau bayar. Jadi yang keenam itu investasi. Kalau kita paham ibadah investasi, asik kok, kita investasi kok. Dan itu udah Allah jelaskan salah satu bentuknya. Dalam bahasa kita tuh investasi itu mungkin sering kita dengar pahala. Boleh juga istilah pahala. Coba, qobliyah subuh berapa nilainya? Lebih baik dari dunia sendiri. Jadi Bapak kalau sholatnya qobliyah subuh itu sama sudah berinvestasi lebih baik dari dunia. Tabungannya gila-gila, cuman cairnya Pak, sebagian di dunia, kontannya di akhirat nanti. Kontannya di akhirat. Karena kalau juga di dunia ini dicairkan, Bapak nggak bisa menghabiskan juga. Kenapa bisa kita habiskan? Duit sebanyak itu gimana cara menghabiskan? 7 turunan nggak habis. Memang nggak bisa juga kita menghabiskan. Kata Allah, nanti kau puaskan, kau habiskan nanti di surga. Balik kita pada kajian. Jadi kenapa ibadah itu investasi diri kita, investasi dunia dan bukan hanya akhirat, Pak, dunia kita investasi. Oke, jadi 6 ini hakikat ibadah 6. Satu apa tadi? Mendekatkan diri kepada Allah. Lanjutannya apa? Supaya kita dicintai. Yang kedua, bentuk ketundukan kita, kepatuhan kita, pengakuan kita bahwa kita adalah hamba Allah. Makanya kata-kata ibadah itu sama dengan kata-kata hamba, abdun. Jadi orang kalau tidak mau ibadah, dia nggak mengaku bahwa dia abdun. Kita belajar bahasa Arab, abadah ya'budu abdan atau ibadatan itu sama, Pak. Itu masdar juga.
abdan atau ibadatan. Orangnya namanya abidun, yang disembah namanya ma'budun. Itu kalau dari bahasa Arab. Jadi kalau dia nggak mau ibadah, maka dia nggak ngaku dia hamba. Yang ketiga, sebagai bentuk syukur. Yang keempat, butuh, bukan kebutuhan, tapi butuh Allah dulu, lain. Kebutuhan nanti yang nomor 5, kebutuhan ruhani. Kalau ke ininya butuh Allah, kalau ruhaninya makanan ruhani, kebutuhan ruhani. Jadi menunjukkan apa? Kebutuhan kepada Allah, wujud butuh kepada Allah. Jadi kalau orang nggak mau ibadah berarti nggak butuh Allah. 5, makanan ruhani, atau boleh juga kebutuhan ruhani. 6, investasi kita dunia dan akhirat. Boleh investasi, boleh tabungan, boleh simpanan, boleh apa aja. Dan tabungan itu bisa cair kapan kita mau. Minta ya Allah. Di dunia bisa Allah kasih cair dalam bentuk apa tadi cairannya? Pengabulan doa, ketenangan hati, dijauhkan dari musibah, dilindungi, dijaga, dibimbing. Itu bentuk-bentuk adalah bentuk-bentuk cairnya. Di akhirat cairnya ya berupa kita, orang kehausan di hari kiamat kita nggak kehausan, Pak. Orang kelaparan kita nggak lapar. Orang kepanasan kita nggak panas. Kenapa? Cair itu tabungan itu di semua. Jadi istilah saya ini kasarnya ini lagi-lagi perumpamaan. Jadi kalau di akhirat ada ATM banyak, Pak. Kira-kira begitu. ATM banyak. Tapi ATM-nya unik. Kalau kita masukin kartu, yang keluar bukan uang, tapi yang keluar kebutuhan kita. Aus, masukin ATM, keluar air. Kira-kira gitu. Lapar, masukin ATM, keluar makanan. Panas, masukin ATM, keluar AC. Capek, ngantri, keluar mobil. Kira-kira begitu. Nah, orang yang nggak punya tabungan pengen tuh nengok orang, oh dia bisa lapar, dia minum, dia apa, dia berteduh, dia apa, dia masukin ATM-nya. Apa jawaban ATM? Maaf, saldo ada tidak cukup. Ya, kenapa nggak cukup? Di dunia kok nggak nabung? Mana bisa kok di akhirat kau ngambil tabunganmu, orang di dunia kok nggak nabung? Atau di dunia tabungan kau pas-pasan, habis untuk kau makan di dunia, nggak dapat di akhiratmu. Nah jadi gitu. Oh ada satu lagi Pak, lupa, yang ketujuh yang saya bilang tadi, yang ketujuh, ibadah itu pada hakikat adalah pencucian jiwa, pencucian dosa. Pencucian dosa, pencucian jiwa. Istilah bahasa yang lain, mandi ruhani, atau istirahat ruhani boleh juga. Jadi makanya ini salah satu syarat taubat tuh Pak, harus mau ibadah. Makanya sholat 5 waktu kata Nabi bagaikan apa? Dan perumpamaan sholat 5 waktu bagaikan apa? Orang yang di depan rumahnya ada kali, dia mandi di situ bersih. Makanya kalau kita jiwa kita mau bersih, maka kita harus ibadah. Jadi ibadah itu termasuk hakikat juga membersihkan kotoran-kotoran dalam tubuh kita. Sholat ibarat sungai mandi, tiap zikir juga akan menggugurkan dosa. Ya, kalau bahasa kitanya menggugurkan dosa, membersihkan dosa. Karena dosa itu bagaikan kotoran. Jadi zikir kita tuh, Bapak pernah dengar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah dibaca, gimana menghapuskan dosanya? Sebanyak lautan, buih di lautan pun dihapuskan dengan subhanallah walhamdulillah. Zikir-zikir, jadi membaca Quran kita tuh menghapuskan dosa. Jadi yang keenam, yang ketujuh apa? Ibadah itu pada akhirnya adalah pencucian
pencucian dosa atau pencucian jiwa gitu. Makanya bunyi ayatnya, bunyi hadisnya yang kemarin saya khotib, man shoma ramadona imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Barang siapa puasa Ramadan, maka Allah hapuskan semua dosa-dosa. Itu bunyi hadisnya. Bunyi hadis yang lain tadi, sholat bagaikan di depan kita ada air yang mengalir, sungai yang mengalir, yang kita mandi sehari 5 kali. Kata Nabi, ada tinggal kotorannya, nggak ada, bersih. Jadi yang ketujuh, hakikat ibadah adalah apa? Pencucian jiwa. Nah, kalau kita paham kayak gini, ibadah apa? Mau nggak kira-kira ibadah yang tadi main-main? Mau nggak tidak ikhlas? Karena nggak ikhlas nggak diterima, nggak dapat. Yang kita bahas tadi. Nah, jadi kalau begini kita memahami konsep ibadah, insya Allah ibadahnya akan semangat. Jadi mulai sekarang, apa niat kita ibadah? 7 ini bisa kita pakai jadi niat, Pak. Ya Allah, aku ingin dengan sholatku ini, aku ingin makin dekat dengan Engkau. Jadi mengapa? Untuk apa kau sholat? Agar aku makin dekat dan agar aku dicintai oleh Engkau, ya Allah. Untuk apa kau ibadah? Aku dengan ibadah ini aku tunduk kepada Engkau, ya Allah. Untuk apa kau ibadah? Aku bentuk syukur aku kepada Engkau. Untuk apa kau ibadah? Karena aku butuh Engkau, ya Allah. Kenapa kau ibadah? Karena rohaniku biar makan terus. Kenapa kau ibadah? Biar aku investasi. Jadi kalau ada orang, Pak, ibadah dia pengen dapat surga, nggak ada masalah itu, Pak. Nggak ada masalah. Cuman jangan berhenti sebatas di situ, harus lengkap gitu. Itu sebagai pintu masuk supaya naik ke tempat-tempat yang lain. Jangan itu doang gitu maksud. Nggak apa-apa awal-awal. Cuman jangan sampai dari kecil sampai tua satu doang itu, harus ngikat yang lain, masuk ke tempat yang lain. Yang ketujuh apa? Dengan ibadah kita dihapuskan dosa-dosa. Bunyi ayatnya apa? Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Surat 11 ayat 114. Kebaikan-kebaikan kita, amal soleh kita itu akan menghapus dosa-dosa kita. Dapat kita 7. Insya Allah kita amalkan. Nah, bagaimana detail-detailnya nanti, bagaimana bentuk takarrub itu, bagaimana bentuk taat itu, bagaimana bentuk syukur itu, dan seterusnya kita bahas lebih detailnya pada pertemuan yang akan datang. Jadi ini aja, Pak, udah 7 partnya. Jadi kalau ibadah ini partnya panjang, karena ini aja baru udah 7. Belum itu kita bahas per detail hakikat sholat, hakikat sedekah. Itu ada lagi, itu detail lagi, Pak. Hakikat zikir, hakikat haji. Itu lebih detail lagi, tapi ini kita bahas yang umum saja dulu. Nah, ini Ramadan udah dekat. Mari kita pahami ibadah kita seperti ini. Ya Allah, Ramadan ini harus membuat kita makin dekat dengan Allah. Ramadan itu membuat kita makin tunduk taat sama Allah. Ramadan ini bikin kita makin bersyukur. Ramadan ini bikin kita makin butuh kepada Allah. Dengan Ramadan membuat jiwa kita makin kuat karena makanannya bagus. Ramadan ini adalah sarana investasi kita sebanyak-banyaknya. Dan Ramadan sebagai pencucian dosa-dosa kita. Insya Allah. Makanya yang saya bilang kemarin, ya, top kita khutbah 4 tujuan top. Kita target dapat takwa, yang kedua terkendalikan hawa nafsu, yang ketiga dosa 0. Sebenarnya ada satu lagi, Pak, yang keempat yang saya terlewat. Ada satu lagi, utang-utang terbayar, utang kepada Allah terbayar. Yang kelima dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu simpanan yang paling top. Nah, insya Allah nanti Ramadan kita lanjutkan nih. Berarti bulan depan masih ada kajian kita? Apa udah berganti kajian? Maksudnya tetap di Sabtu terakhir Pak Imam, atau udah masuk bab program Ramadan? Udah masuk program Ramadan. Berarti kalau gitu jadwal program Ramadan saya yang
Yang apa? Yang subuh harusnya ada kajian subuh saya nggak? Tapi kayaknya udah bulan depan. Halo? Oh, habis baterai. Ya, kalau kajian subuh saya ada di Ramadan enggak ya? Yang ada kajian zuhur ya? Oh, berarti kalau gitu habis Ramadan kita lanjutkan. Saya pikir bulan depan tuh masih ada kajian Sabtu. Enggak ya? Karena kalau bulan depan kan sudah mulai masuk Ramadan. Ya, tanggal 20 sekian udah mulai masuk Ramadan kita. Tapi enggak apa-apa. Ya, kita ini secara umum saja pembahasannya. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita paham begini, semangatnya beda, Pak. Lain nanti semangat ibadah. Nah, bagaimana menanamkan semangat itu nanti kita bahas pada waktu yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya, saya senang lagi-lagi saya katakan saya senang ditanya. Mike mana? Panitia mana Mike? Ada yang mau bertanya? Silakan. Tadi saya di sini saya lihat ada mic tadi. Mana mic-nya? Oh, ada. Silakan Pak Anton. Saya siapkan. Mana? Siapa yang mau nanya? Jangan malu-malu nanya, Pak. Jam berapa sekarang? 6.19. Berarti sudah lewat surup, udah mulai masuk waktu duha. Silakan, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mari kita baca hamdalah. Dan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.